Pertama adalah logat saya, Pak Marwanto, yang Iya. dibilang sama saudara-saudara, ini ngabeleduk pisan nih katanya. Halo Sobat, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena tamu kita ini saat ini mendapat tugas yang sangat penting, urgent, dan sangat mulia, yaitu menata anggaran pendapatan dan belanja negara di negara yang kita cintai ini. Dan kalau kita bicara mengenai magnitude, mengenai angka, maka angka yang dikelola oleh APBN lebih dari 2.700 triliun. Sebuah angka yang memerlukan kecermatan, keahlian, dan profesionalisme yang tersendiri. Tamu kita ini lahir di Jombang, menyelesaikan SMA di Jombang, dan selanjutnya melanjutkan kuliah di ITB, di Institut Teknologi Bandung yang sangat terkenal tersebut. Kemudian tamu istimewa kita ini masuk ke Kementerian Keuangan yang sebelumnya sempat bekerja di beberapa institusi internasional yang masih berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dalam beberapa tahun setelah masuk di Kementerian Keuangan, tamu kita ini mendapat kesempatan untuk belajar di master program di Kanada untuk mengambil jurusan Mathematics. Sobat The Maestro, tamu kita ini di tahun 2021 diangkat oleh Presiden dan Menteri Keuangan menjadi Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan sebelumnya menjabat Dirjen Kekayaan Negara. Sobat The Maestro, mari sama-sama kita sambut dengan gembira tamu kehormatan kita, Bapak Isa Rahmat Tarwata. Selamat pagi Pak Isa. Selamat pagi Pak Marwanto, sudah lama kita nggak ketemu. Iya, terima kasih Pak, ini waktunya. Saya yakin pada saat-saat seperti ini pasti waktu Pak Isa sangat sibuk sekali. Jadi kami tim The Maestro sangat berterima kasih atas keluangan waktu Pak Isa untuk membagikan pengalaman. Dan saya kira pengalaman Pak Isa akan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kementerian Keuangan, Pak Isa. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Pak Isa, mungkin kita awali dulu dari pengalaman Pak Isa. Saya justru baru tahu kalau Pak Isa lahir di Jombang, Pak Isa. Oh. Di benak saya Bapak lahir di Bandung tadinya, Pak Isa. Mungkin karena nama saya A semua ya Pak Marwanto ya. Iya Pak. Jadi bisa share Pak masa kecil Bapak barangkali, karena kalau kita lihat Jombang itu saya teringat pada daerah yang sangat syarat dengan pesantren Pak ya. Iya. Dan saya kira sedikit banyak dan saya kira banyak sekali itu mempengaruhi masyarakat yang ada di Jombang. Monggo silakan Pak Isa. Terima kasih Pak Marwanto. Betul, Jombang dikelilingi oleh pesantren Pak. Di utara, di barat, di timur, di selatan semuanya ada pesantren. Seingat saya paling tidak 4 atau 5 pesantren yang cukup terkenal waktu saya masih kecil itu ada di sana mengelilingi kota Jombang. Tapi Jombang sendiri bukan kota yang sangat religius sebetulnya. Jombang malah kalau saya boleh bilang mencerminkan suatu toleransi yang luar biasa itu pada saat itu ya. Di sana saya sendiri waktu SD saya sekolah di sekolah Katolik. Teman-teman saya banyak orang-orang Tionghoa di sekolah, tapi di rumah ya tentunya dengan banyak teman-teman yang di kampung saya gitu. Dan saya tidak tinggal di kota Jombang persisnya Pak Marwanto. Saya masih berjarak sekitar 12 km dari kota Jombang. Jadi di kampung lah gitu. Dan di kampung itu pun ada kelenteng yang setiap tahun memiliki tradisi keagamaan mungkin 2-3 kali dan menariknya adalah di situ
orang-orang pribumi maupun Tionghoa melakukan kegiatan yang bersama-sama. Jadi kalau waktunya peribadatan orang-orang Tionghoa, orang pribuminya ikut terlibat, Hmm. menyediakan persembahan untuk itu dan sebagainya. Sebaliknya di saat Idul Fitri atau Idul Adha, orang-orang yang Tionghoanya juga ikut bersukacita gitu, ikut di dalam festivitiesnya ya. Misalnya kita menyembelih kambing, mereka ikut bakar kambing gitu dan sebagainya. Bahkan kalau puasa itu ada tradisi likuran di Oh, tempat iya, kami iya, dulu iya, itu. iya, iya. Tiap malam-malam ganjil menjelang Idul Fitri Iya. itu ada kebiasaan untuk ya tadarus lebih malam dan sebagainya. Mhm, Dan mhm. orang-orang Tionghoa itu mengirim makanan ke Oh, luar kami. biasa, iya, iya. Itu yang mewarnai masa kecil saya ya. Jadi memang besar dalam lingkungan yang toleransi Betul, gitu ya. betul. Kemudian eh, sekolah juga menjadi tempat yang menyenangkan, bukan hanya belajar membaca buku. Saya banyak mengikuti kegiatan pramuka, terus PMR, Palang Merah Remaja dan sebagainya, walaupun mestinya belum remaja sih waktu SD Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi sangat menyenangkan dan sangat memberi pengalaman banyak gitu kepada saya yang kemudian membuat ya mungkin beginilah saya di Iya, masa sekarang iya, Pak iya. Marwanto gitu Jadi kira-kira. cerminan sebuah daerah yang toleransinya tinggi ya Pak ya, saya Iya, kira. ya, Dan menjadi sangat relevan sekali Pak ya dengan situasi sekarang saya dengan kira. situasi. Kalau saja kita bisa mengembangkan karakter yang kuat tersebut ya Pak ya. Iya, Iya. Dari masa kecil tersebut Pak ya nampaknya eh, budaya toleransi menjadi sebuah pembelajaran ya Pak. Tapi pada saat yang sama kan juga Pak Ishak sebagai orang Muslim juga dekat dengan kelompok-kelompok pesantren ya Pak ya. ya di masa muda sebetulnya pertemanan saya relatif terbuka. Banyak teman saya dari pesantren, Hmm. tapi mereka juga tidak secara spesifik gitu ya menonjolkan budaya di pesantrennya. Waktu Hmm, mereka keluar ya, bergaul dengan kami, kita biasa saja, nggak kemudian nggak sangat tiba-tiba sholat pada tepat waktu gitu ya. Yang namanya anak-anak muda iya, Pak, iya, iya, sholat iya. diundur-undur mungkin pada sampai Sampai titik injury terakhir time. gitu, sampai sampai hampir due date-nya gitu ya atau due time-nya Iya, baru baru iya, sholat kita betul, itu. betul, betul. Tapi ya inilah kita tetap menjalankan ibadah dengan baik, walaupun kemudian tidak kemudian menjadi spesifik menjadi ahli ibadah yang luar Iya, iya, biasa pada betul, saat betul, itu. Maklum ya, betul. sama-sama masih ini kan Pak, Iya, sama-sama masih muda. mudah. Saya ingat salah satu hal yang membuat kemudian saya setelah lulus SD, kemudian masuk SMP. Itu saya ingat betul kata-kata ayah saya misalnya. Kamu sekarang harus masuk negeri. Karena kamu kalau tidak masuk negeri, kamu nggak bisa sholat Jumat. Kamu sudah punya kewajiban untuk sholat Jumat itu. Oh, Itu karena saja, SMP. Pak. Iya, 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 Itu iya. itu sederhana saja ya, Iya, yang iya. bagaimana menanamkan bahwa kamu punya kewajiban gitu. Tetap bergaul saja dengan siapa saja, tapi Hmm, waktu kewajiban kamu sudah jatuh, sudah ada kewajiban kamu, kamu juga harus menjalankan kewajiban itu dengan baik gitu ya. Jadi saya disarankan untuk ke negeri dan alhamdulillah memang masuk negeri yang kemudian kalau Jumat sebelum Jumatan sudah selesai kan sekolah. iya, 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 Kita iya, sholat betul. Jumat bersama Oh, di musolanya atau kami ke masjid, kebetulan Masjid Agungnya juga nggak terlalu jauh gitu. iya, 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 iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, 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 betul, luar biasa. Nah, kemudian Pak Isa setelah menyelesaikan SMA juga di Jombang ya, SMA Pak di ya? Jombang saya, Saya di SMA di Jombang, Jombang. setelah itu masuk ITB ya, Pak ya. Karena Ya, saya bisa punya bayangan bahwa ITB itu kan merupakan universitas yang menjadi impian para lulusan SMA. Bahkan sampai sekarang salah pun kan satu juga ya, Pak. ya salah satu Salah ya. satu. Bisa cerita sedikit, Pak. Ini kan persaingannya kan luar biasa pasti masuk ITB kala itu, Pak ya. Ya, saya masuk ITB lewat jalur PMDK, Pak. Jadi Oh. itu sangat dipengaruhi oleh selain prestasi pribadi, tapi juga reputasi sekolah. Mhm, Jadi mhm. reputasi sekolah kami alhamdulillah baik waktu itu, sehingga
Walaupun nggak banyak Pak yang bisa masuk ITB lewat jalur PMDK seperti kayak di Jatah saja. Dari sekolah kami itu ya paling 1 atau 2 gitu. Tapi alhamdulillah lah, jadi artinya reputasi sekolah, kemudian prestasi kami waktu itu dihargai gitu ya. Yang mungkin menarik Pak Marwanto, saya ingin share, kami kan masuk ke jurusan matematika ya Pak ya. Oh ya ya ya. Itu pada saat itu mungkin sesuatu yang tidak favorable gitu ya. Bahkan saya pernah sampai dipanggil guru BK ya, bimbingan konseling itu. Untuk ditanya benar, kamu mau masuk ke jurusan matematika betul gitu. Iya betul Bu, pilihan saya itu dua-duanya matematika Pak. Satu matematika ITB, satu lagi matematika ITS gitu ya. Wah, luar Jadi biasa. benar-benar matematika sekali itu orientasinya. Ada 2 sih sebetulnya waktu itu yang menarik. Satu, ayah saya sangat mendorong untuk belajar matematika. Jadi beliau berpendapat ilmu yang lain bisa kamu pelajari nanti, kamu harus belajar matematika. Entah dari mana Pak, saya nggak tahu. Ayah saya yang tidak sarjana gitu ya, tapi sangat berorientasi pada itu tadi ya, pemahaman yang seperti itu. Iya, gitu. karena kan kalau kita bicara matematika itu kan ilmu induk ya Pak ya, artinya logikanya bermain mungkin itu betul ya, gitu ya. mungkin itu logika mungkin yang Logikanya beliau main betul ya. pahami. Ya setahu saya sih belakangan banyak bercerita bahwa beliau itu seangkatan sama Pak Andi Hakim Nasution, segala di Oh IPB. iya. Beliau pernah sedikit mengenyam pendidikan di IPB, tapi setelah itu karena kebutuhan keluarganya dia harus keluar dan bekerja gitu. Nah, yang kedua Pak, itu ada guru Pak, guru SMA yang guru matematika yang menjelaskan matematika itu dengan enak gitu. Yang membuat saya, ini ilmu susah, teman-teman saya banyak susah, tapi bisa guru ini dibuat kok gampang ya. kok gampang ya menjelaskan. Itu guru itu termasuk guru favorit semua orang Pak. Semua begitu ya. teman-teman gitu ya. Ya itu mungkin 2 itu sih sebetulnya Iya, yang mendorong itu. Iya. Jadi ya itulah masuk di ITB di matematika. Matematika. Gitu. Ya. Masuk ke ITB dari Jawa Timur, masuk ke ITB Bandung. Situasinya pasti berbeda ya Pak Beda ya. sekali. Nah, sharingnya apa ini Pak untuk berjuang di ITB dengan sukses kan Pak ini ya? Ya pertama karena saya tinggal kemudian di salah satu keluarga selama di Bandung. Ya pertama adalah logat saya Pak Marwanto. Yang dibilang sama saudara-saudara, ini ngabeleduk pisan nih katanya. Ya tapi dari situ saya mencoba berbahasa Indonesia yang lebih benar. Gitu. Nah itu mungkin satu hal kecil yang tapi menurut saya berpengaruh pada cara saya bertutur selanjutnya di situ ya, karena berusaha untuk sebetulnya tadinya membenahi logat sih Pak. Tapi lama-lama juga termasuk strukturnya seperti ini gitu. Secara nggak sadar gitu Pak Marwanto. Itu makanya saya mengamati Pak Isa itu kalau bicara itu bahasanya runtun sekali itu. Terima kasih. Mungkin karena itu ya Pak. Mungkin karena itu Pak. Mungkin karena itu karena diledek-ledek terus saya berusaha menata logat, tapi terus ternyata tidak sadar saya juga belajar berbahasa yang benar itu seperti apa gitu. Tapi selebihnya sih itu sebabnya kenapa logat Jawa Timurnya hilang sekarang ya Pak ya. Sekarang tumbuh lagi nih Pak. Sekarang karena sudah menganggap bersosialisasi itu lebih enak dengan bahasa yang sama-sama dinikmati dan sebagainya, saya udah nggak terlalu ini lagi Pak. Sudah nggak terlalu. Jadi kalau ketemu teman dari Jawa Timur keluar Pak Jombangnya ya Pak ya. Keluar. Keluar gitu. Bandung waktu itu masih sangat menyenangkan menurut saya. Jadi alamnya menyenangkan. Saya ke kampus hampir selalu jalan kaki pulang pergi. Dan menikmati segarnya udara dan sebagainya gitu ya. Di kampus, nah memang ITB kan banyak community yang berdasarkan ya hobi dan sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi juga nggak sedikit orang-orang yang kemudian lone ranger gitu juga Pak. Saya mungkin in between itulah di antara itu dan ternyata nggak masalah juga. Artinya teman-teman tidak mengucilkan saya karena saya kadang-kadang ingin menyendiri gitu ya. Tapi juga mereka juga
menunjukkan ekspresi senang kalau saya masuk ke community mereka gitu ya, Mereka, ya. ikut bergaul di situ. Jadi relatif saya ini apa namanya merasa welcome gitu selama di Bandung, walaupun mungkin berasal dari Jawa Timur yang agak berbeda ininya ya. Terus selain itu juga saya mulai lebih banyak konsentrasi ke belajar pada waktu itu. Memang nggak terlalu banyak beraktivitas lagi. Beda dengan masa SMP, SMA yang ya. saya seneng keluyuran, seneng apa main sama teman-teman, ikut OSIS dan sebagainya gitu. Di ITB saya lebih fokus aja, lebih banyak fokus gitu pada belajar dan ingin cepat selesai aja gitu Pak Iya, pada iya, waktu iya. itu. Jadi walaupun di ITB banyak sekali apa, kalau kita bicara ITB itu kan di benak teman-teman itu kan pergerakan mahasiswa gitu ya, Pak. Jadi pada saat itu kelihatannya Pak Isa agak jauh dari ikut Jauh, jauh. demo-demo segala macam ya, Pak ya. Itu periode saya mulai masuk sampai dengan hampir lulus, itu malah sebetulnya menurut saya ITB relatif tenang, nggak terlalu banyak aktivitas. Tapi menjelang saya lulus, itulah ada kejadian yang ada menteri yang datang kemudian di demo Oh dan iya, 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 sebagainya itu iya. tahun 89 Pak Iya, itu. 89, Nah iya. itu mulai Iya, agak memanas lagi tuh iya, pada itu pas waktu itu. Krismon soalnya Pak ya. Eh, Bukan, belum. belum Pak. Belum, masih jauh ya, ya. Masih jauh gitu. 98 kalau Iya. Krismon ya, ya. Iya, tapi itu mulai ada demo-demo lagi. Iya, iya. Ada mahasiswa yang di istilahnya dihukum itu Pak, yang Iya, tidak boleh mengikuti perkuliahan dan betul sebagainya ya itu, waktu itu ya. diskors gitu Iya, lah. iya, iya. Iya, Iya, itu. iya, iya. Nah, Pak Isa, selanjutnya Pak Isa kan masuk ke Kementerian Keuangan. Mm-mm. Dan ITB masuk ke keuangan, itu nampaknya kalau kita lihat statistiknya tidak terlalu banyak sih Pak. Iya, Ya, iya, karena kan biasanya STB itu kan pandangannya eksakta dan lebih punya keinginan untuk mengekspresikan diri ya Pak ya, untuk lebih bebas lah gitu ya. Bagaimana ceritanya? Jadi dari ITB kemudian masuk Kementerian Keuangan Pak Isa. iya. Saya malah mungkin ingin menyampaikan Pak, waktu saya masuk ke ITB itu nggak bisa langsung masuk Pak. Karena ada itu loh Pak, daftar kebutuhan pegawai, di mana itu ada daftar lulusan apa yang dikehendaki Ya, untuk ya. masuk Iya, Kementerian Keuangan. betul, betul. Matematika nggak ada Pak. Oh iya, iya, iya. Matematika pada waktu itu tidak ada. Jadi saya harus menunggu beberapa saat dan waktu itu saya dititipkan ke konsultannya Kementerian Keuangan yang Harvard Oh, Institute for International oh Development. HID ya Pak ya, Ya, HID ya jadi Pak saya ya. bergabung sebetulnya sejak bahkan lebih awal dari Oktober, tapi saya ingat Oktober 1990 itu menjadi pegawai honorer Kementerian Keuangan. Sebelumnya saya masih menjadi pegawainya si konsultan itu tadi, waktu Oh, dititipkan. iya, iya, iya. Cerita masuk ke keuangan juga sebetulnya kompromi antara ayah saya dengan saya, Pak. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi ayah saya tadi yang saya sampaikan sangat mengagumi matematika ya Pak ya. Beliau menginginkan saya udah terus aja sampai S3 gitu. Nah, di lain sisi saya itu ingin membuktikan bahwa matematika itu nggak harus jadi guru atau dosen. Nah, akhirnya saya sampai pada kompromi dengan ayah saya itu. Ayah saya itu kebetulan ketemu dengan salah satu direktur di Kementerian Keuangan, namanya Pak Bambang Subianto. Oh iya, Beliau iya. mencari orang, saya cari orang matematika. Lah, anak saya Oh, matematika gitu. Udah oh. sini, nanti saya sekolahkan katanya gitu. Hmm, 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 hmm. Nah, itu menjadi kompromi, Pak. Karena ayah saya ingin saya sekolah lagi, saya nggak ingin bekerja di perguruan tinggi Iya, untuk iya, jadi iya, 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 dosen. betul, betul. Wah, ini mungkin jalan Tuhan ini dikasih oleh Allah Iya, 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 iya. jalan gitu. Iya. Jadi saya terima, saya masuk ke sini. Kemudian dengan harapan akan disekolahkan lagi dan saya tidak menjadi dosen gitu. Jadi itu sih sebetulnya Iya, iya, iya. Pak peristiwa. Bambang waktu itu direktur Direktur Lembaga Keuangan dan Keuangan. Akuntansi. Iya, iya, waktu itu. Iya, 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 Iya. Pak, iya, iya. Waktu Iya. itu. Itu sebelum beliau jadi dirjen ya Pak ya? Dirjen Sebelum jadi dirjen ya. sebelum beliau jadi dirjen. Iya, iya, iya. Ya. Luar biasa. Ini saya kira sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya karena Iya. kemudian Pak Isa sebagai bakti kepada ayah masih memberikan ruang untuk memberikan
dharma baktinya pada keinginan ayah ya Pak. Ya kompromi yang menurut Kompromi. saya luar biasa Ya. jalan keluar yang diberikan oleh yang di atas itu ya Iya. Pak Marwanto. Tapi mungkin saya sedikit luruskan sedikit Pak Marwanto. Waktu saya lulus, saya bisa dibilang itu bekerja langsung di lingkungan Kementerian Keuangan sih Pak Marwanto. Oh. Saya pernah melamar dan diterima di suatu perusahaan asuransi, Oh. tapi keburu datang tawaran dari Pak Bambang Subianto itu. Jadi Oh. akhirnya itu saya Oh tinggalkan. iya. Walaupun tawaran gajinya cukup Pasti. baik dibanding Pasti menjadi mungkin 3 PNS gitu. sampai 5 kali lah barangkali atau mungkin lebih dari itu gitu. Ya 3 kali kalau nggak salah seingat saya itu. Saya ingat saya itu ditawarin penghasilan sampai hampir 250.000 Pak pada waktu itu. Iya. Sementara kita kan 81.000 ya Pak ya. 81.000 Pesarjana ya. waktu saya masuk Betul. itu 81.000, 81 ya. tapi masih 80% ya. 80% ya. Iya. Saya masuk tapi jarak kita jauh Pak. Saya masuk 83 itu gaji saya 60.000 Pak. 60.000 ya Nah, Pak. jadi naiknya belum terlalu banyak Belum ya, terlalu. walaupun padahal udah cukup lama. Iya betul. Saya kira Pak Isa kalau kita melihat pengalaman Bapak pada masa sekarang kan itu mungkin tangan Allah yang mengatur semuanya ya Pak ya. Saya yakin itu Pak. Itu. Saya yakin Jadi sih. kok tiba-tiba ayah Pak Isa ketemu dengan Pak Bambang Subianto, Iya. kemudian mengarahkan dan ada jalan untuk bekerja di Kementerian Keuangan. Saya Iya. kira ini jalan Iya. Allah betul ini. Itu saya syukuri sekali sih Pak untuk itu. Gitu. Ya. Nah kemudian Pak Isa pada saat masuk pertama itu menggeluti bidang asuransi dan lembaga keuangan ya Pak ya? Atau di dana pensiun Pak? Saya waktu itu masuk di subdirektorat yang namanya asuransi jiwa, asuransi sosial, dan dana pensiun. Oh jadi digabung ya? Digabung pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu sedang diupayakan mengembangkan dana pensiun Pak di Indonesia. Sehingga walaupun ada asuransi jiwa, asuransi sosial, dan dana pensiun, tapi euforianya euforia dana pensiun pada waktu itu. Ya. Betul. Kemudian kita meloncat akhirnya Pak Isa sempat ke Bapepam, kembali lagi promosi jadi eselon 2 gitu ya Pak ya. Bisa share Pak itu sebetulnya kiat-kiat apa Pak itu untuk berjuang, kan ini perjalanannya matematik, ITB, keuangan, masuk ke masalah-masalah yang berkaitan dengan insurance, kemudian lembaga keuangan gitu Pak ya. Kemudian Bapak kan promosi menjadi direktur di Direktorat Dana Pensiun kan Pak? Saya menjadi eselon 2 pertama itu Kepala Biro Perasuransian Pak di Bapepam LK. Oh di Bapepam LK ya Pak ya? Oke. Jadi nggak pernah jadi direktur Pak saya Pak. Iya. Kata kalau bercanda hebat luar nggak biasa pernah jadi direktur. Nggak pernah jadi direktur, jadi dirjen ya Pak ya? Iya. Jadi waktu itu Pak Marwanto, kami kan di Direktorat Dana Pensiun sebagai eselon 3 di sana. Kemudian kita dalam masa transisi untuk pembubaran BPPN Pak. Iya. BPPN akan dibubarkan, tapi ada program penjaminan pemerintah yang ingin masih dipertahankan sebelum sampai kita membentuk LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya. Betul. Jadi kita waktu itu membentuk unit pelaksana penjaminan pemerintah atau UP3. Di situ kami bersama-sama dengan beberapa rekan dari ex BPPN menangani penjaminan bank-bank yang ditutup setelah BPPN. Jadi ada 3 bank Pak yang ditutup setelah BPPN yang penjaminannya dihandle oleh UP3 ini tadi. UP3 ya. Itu Bank Dagang Bali, Bank Asiatik, dan Bank Global. 3 bank ini ditutup oleh Bank Indonesia. Waktu itu masih Bank Indonesia, belum ada OJK. Kemudian kami menangani pembayaran deposit dari nasabah mereka yang dijamin. Gitu. Nah, jadi waktu itu Pak Darmin meminta kamu ke sana saja gitu, ke ini. Wah, ini sebetulnya nggak relevan, nggak ada hubungannya dengan dana pensiun, sesuatu yang baru. Ya belajar aja di sana katanya gitu. Nah, ini juga satu hal yang
yang satu pelajaran buat saya, kadang-kadang jalan hidup kita itu memberi kita pelajaran yang berharga, Mhm. yang kalau kita milih-milih mungkin kita nggak dapat Iya, kesempatan itu gitu betul ya. betul Jadi karena betul. saya ikut aja, ya udah ditugasi ya saya jalan ke sana, dan ternyata memang luar biasa belajar di situ. Saya mengerti tentang bank sedikit, saya mengerti bagaimana berhadapan dengan orang marah, Mhm. saya berhadapan dengan orang nangis Iya gitu iya ya Pak iya ya. iya Ada iya. yang mengancam, ada yang merayu-rayu dan sebagainya. Eh, Hal-hal yang demikian yang mungkin nggak pernah saya hadapi langsung kalau terus berada di birokrasi Direktorat Dana Direktur Dana Pensiun pada Pensiun, ya waktu betul itu. betul. Ya. Nah, waktu saya mengakhiri tugas di sana, kebetulan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan itu dan Bapepam dilebur, Pak, menjadi Bapepam Bapak LK. LK, ya ya. Ya, Pak Pak Darmin waktu itu Darmin waktu itu menjadi ya, Pak, ya? Iya. Kepala Bapepam LK yang Hmm. pertama. Nah, waktu saya masuk ke sana, kembali setelah selesai tugas UP3, Pak Darmin kemudian malah meninggalkan, Pak, jadi Dirjen Pajak gitu. Pajak, ya Iya, iya iya waktu itu ya. waktu itu menjadi Masuk Dirjen Pak Pajak, Fuad ya, Pak, ya? masuk Pak Fuad. Iya Tapi iya. Pak Darmin rupanya sudah plotting, nanti kamu jadi di asuransi saja, karena Pak Firdaus yang jadi direktur asuransi masuk ke LPS LPS yang waktu itu ya. terbentuk gitu. Jadi Iya iya kelihatannya iya waktu itu iya. diatur seperti itu. Luar biasa ya. Jadi itu Pak di Bapepam LK. Kemudian kalau berlanjut terus ke BKF waktu itu, karena waktu OJK eh, saya sempat mengikuti proses untuk pemilihan Dewan Komisioner tapi gagal, di DPR tidak yang terpilih gitu. Saya memilih kembali ke Kementerian Kementerian Keuangan, Keuangan. tidak terus ke OJK, dan oleh Pak Agus Marto waktu itu Menteri Keuangan ditempatkan di BKF. Oh iya iya Kira-kira. iya. Nah, di situ belajar lagi yang tadinya sangat mikro korporasi, Iya iya jasa iya. keuangan dan Iya. sebagainya, mulai belajar itu dengan asumsi makroekonomi Makroekonomi dan ya. sebagainya, yang benar-benar sesuatu yang baru buat Baru. saya itu, Pak Cuman Marwanto. itu lebih dekat dengan ilmu matematika sebetulnya itu Sedikit untuk banyak gitu ya, program-program karena ya. Jadi teman-teman logikanya betul-betul tumbuh betul lagi kembali iya itu, Pak. modeling dan Ya, sebagainya itu ya, modeling waktu gitu. itu saya ingat itu Pak Luki sebagai Direktur PKEM itu banyak Iya, cerita tentang modeling dan iya, iya. sebagainya gitu ya. Pak Rofi juga di Direktur APBN gitu, APBN ya betul. kebijakan APBN itu. Iya. Ya itu masa-masa saya banyak belajar sih. Mulai bisa dibilang ya nggak nol-nol sekali, tapi Iya. juga cukup basic yang saya harus banyak Sesuatu yang pelajari. baru. Jadi pengalaman Pak Isa berpindah dari satu tugas ke tugas lain dengan warna yang berbeda, saya kira cukup sering ini ya, Pak ya. Ya, dan Dan itu saya sangat syukuri karena dengan begitu saya dapat tambahan banyak gitu iya. ya Dan pengetahuannya gitu. betul-betul di lapangan kan Pak, ini Iya. prajurit di lapangan betul gitu ya Pak. Bukan hanya sebuah teori. Yang kelupaan tadi waktu Bapak sekolah ke Kanada ini Pak, itu waktu tahun berapa waktu itu Pak? Tahun saya berangkat sekolah itu, saya kan masuk keuangan 90 ya, berarti 92 Pak itu. 92 sampai Oh, 94 Januari saya kembali ke Jakarta lagi. iya iya Jadi iya. 92 Agustus I- Betul. sampai 94 Januari saya kembali. Satu tahun 5 bulan lah saya Iya iya iya. di Jadi Kanada. waktu itu masih di Pak ya, DJLK. dana pensiun, masih di Masih JLK. di Di dana pensiun, di, Pak. di JLK ya. Iya, Oh di iya dana iya iya. pensiun. 94. Oke. Luar biasa Pak. Ini saya kira pengalaman Pak Isa untuk berpindah satu tempat ke tempat lain dengan tugas yang barangkali warnanya berbeda dengan pada saat kuliah itu ya Pak ya. Ini sebuah pembelajaran sehingga generasi muda saya kira bisa mengambil inspirasi bahwa kalau ada tugas baru jangan ditolak karena barangkali itu jalan untuk menjadi seorang dirjen ya Pak ya. Saya sering menyampaikan hal itu sih Pak ke teman-teman muda, Iya baik iya. waktu saya di DJKN, waktu sebelumnya di Biro Perasuransian, terus sekarang juga di anggaran saya coba menyampaikan hal itu. Kadang-kadang kita menganggap satu pekerjaan sedemikian sederhana dan tidak bergengsi gitu. Mhm, Tapi mhm. sesungguhnya kalau kita jalani dengan passion gitu ya, itu kita bisa belajar banyak Pak. Saya ingat itu, mungkin saya boleh sharing lagi Iya, ya, agak mangga. flashback ke belakang ya Iya Pak ya. iya. Itu waktu setelah masuk ke Kementerian Keuangan, kemudian ada
program yang persiapan ke luar negeri itu, Betul, Pak. betul Pak, iya. Tahun 92 itu, Iya, Pak, iya. itu. Saya bersama-sama dengan cukup banyak sekarang pejabat-pejabat kita yang bersamaan dengan saya waktu itu, masuk ke sana, tiba-tiba Pak Bambang minta saya kembali ke kantor, Pak. Oh ya? Iya, Oh, sedang mulai tumbuh semangat belajar bahasa Inggris, iya, Pak, iya, gitu. iya. Tiba-tiba disuruh kembali ke kantor. Kenapa? Enggak, kamu kan bisa ngetik, katanya gitu. Ya, ngetik pakai komputer. Waktu itu masih jarang, Pak, pakai komputer, Pak. Jadi, kamu kan bisa ngetik, ini bantu kita aja deh menyelesaikan RUU. RUU asuransi, RUU dana Oh pensiun, iya ada waktu RUU itu. Iya, perbankan, iya, iya. dan pasar modal. Tapi pasar modal agak belakangan Iya, iya, selesainya. iya, iya. Yang tiga ini kan bareng, Pak. Betul, betul. Perbankan, asuransi, dana pensiun Iya, gitu. iya, iya. Dan waktu itu beliau membutuhkan tukang ketik. Beliau membutuhkan tukang ketik, dan karena saya mungkin fresh from the oven, baru lulus kuliah, dianggap bisa mengetik dengan cepat menggunakan komputer-komputer itu, Iya, Pak. iya, iya, iya. Komputer kita masih yang desktop yang Iya, gede-gede itu, Pak. gede-gede itu, Yang betul, kalau betul. ke DPR bawa Oh, berat itu, ngotong-ngotong iya, itu betul, gitu betul kan, itu, iya. balik bawa lagi yang Iya. berat-berat itu gitu. Jadi saya ditarik dari kursus Inggris itu untuk bantu menyelesaikan, jadi tukang ketik, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, dari pekerjaan sederhana tukang ketik, saya mendengar semua diskusi mengenai RUU dana pensiun, RUU asuransi. Itu yang memberi bekal pengetahuan ke saya gitu ya, mengenai jasa keuangan, khususnya dana pensiun asuransi. Gratis, Pak. Gratis gitu ya, walaupun agak kerjanya agak ini juga ya, siang malam gitu ya, tapi menyenangkan gitu. Dan tapi memang saya merasakan itu, oh ternyata saya mendapat manfaat ini ya memang nggak pada waktu itu. Pada waktu itu ya mungkin saya sedikit walaupun tidak lama ya sedikit nyesel juga gitu. Kok ditarik Kok sedang ditarik belajar ya, bahasa Inggris. wah lagi semangat-semangatnya. Kira-kira Apalagi begitu. kalau denger setelah itu temannya sudah di Betul, luar Pak. negeri gitu ya, Betul, Pak ya. betul, Pak. Itu teman-teman itu berangkat duluan dari saya, dan berangkatnya biasanya berdua Sama-sama bertiga kan, iya gitu kan, betul, Pak. betul. Saya akhirnya yang di waktu selesai Pak RUU, Pak Bambang, dah selesai, kamu boleh milih mana saja. Mau masuk kuliah mana, itu mungkin kayak hadiah lah, Kompensasi ya, Pak. kompensasi lah. Jadi kamu boleh masuk mana saja, nanti saya yang mengusahakan. Oh, alhamdulillah gitu. Terus akhirnya saya juga memang misah sendiri, teman-teman ke Amerika, saya ke Kanada kan, dan satu-satunya yang ke Kanada. Jadi harus berangkat sendiri, ngurus sendiri dan sebagainya itu. Tapi di balik itu saya kembali ingin cerita, sebetulnya pekerjaan sederhana menjadi tukang ketik gitu ya, Pak, di dalam satu proses, tapi luar biasa ternyata memberikan manfaat buat saya di kemudian hari gitu. Itu yang mungkin saya sering share juga sih sekarang ini dengan teman-teman lain. Oke, oke. Ini.